Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat. Kita akan belajar tentang kiat belajar di sekolah yang baru. Oke, sebelumnya kita akan melihat pengertian dari belajar. Keberhasilan seseorang banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara belajar yang dilakukannya. Untuk itu, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya perubahan sikap pada seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak terampil menjadi terampil. Perubahan sikap tersebut mencakup diantaranya adalah yang pertama, perubahan pengetahuan atau kognitif, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak bisa menjadi bisa. Kemudian yang kedua, perubahan sikap atau afektif, dari perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. Kemudian yang ketiga, perubahan keterampilan atau psikomotor. Ini merupakan perubahan dari tidak terampil menjadi terampil. Belajar juga merupakan hasil dari pengalaman dan latihan yang berkelanjutan. Agar belajar efektif dan mendapat hasil yang optimal, maka kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan belajar. Mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar. Untuk memperoleh belajar yang efektif dan hasil yang optimal, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Seperti berikut ini. Yang pertama, ada niat belajar yang tertanam di dalam diri. Kemudian yang kedua, banyak membaca bahan-bahan pelajaran baik buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki lebih luas. Kemudian yang ketiga, memperbanyak latihan-latihan terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Kemudian yang keempat, waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Yang kelima, membuat jadwal belajar latihan serta melaksanakannya dengan penuh disiplin sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Kemudian yang keenam, mengkonsentrasikan diri dalam belajar, karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Yang terakhir, tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan belajar di sekolah sangat tergantung dari cara belajar yang diterapkan siswa. Berikut ini akan kita bahas beberapa cara belajar siswa di sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, kegiatan belajar mengajar. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kita sebagai siswa, yaitu yang pertama, menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Ya, jadi sebelum Zoom, kalau pembelajarannya sedang online, kita harus menyiapkan diri. Begitu juga nanti ketika tatap muka. Kemudian selanjutnya, membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Nah, biasanya ini akan dipimpin oleh ketua kelas untuk belajar untuk berdoa sebelum kegiatan belajar. Kemudian yang selanjutnya, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi agar materi yang disampaikan guru itu bisa diserap dengan baik. Kemudian bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Tidak boleh merasa takut atau malu ketika ada materi yang kurang kita pahami, silahkan langsung ditanyakan kepada gurunya. Kemudian mencatat hal-hal yang penting. Yang selanjutnya bisa dengan membuat rangkuman agar nanti ketika kalian belajar, kita belajar itu lebih mudah. Kemudian berdiskusi dengan teman-teman terhadap materi yang sedang dipelajari sehingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Kemudian yang kedua, belajar mandiri atau belajar sendiri. Belajar mandiri merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri, membahas materi pelajaran dan dilakukan pada waktu jam-jam kosong, serta mendapat tugas dari guru, seperti membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, mengerjakan latihan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah belajar kelompok. Belajar kelompok ini merupakan belajar bersama-sama antara beberapa siswa, membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh guru,
Dalam kegiatan belajar kelompok biasanya diadakan diskusi kelompok, yaitu membahas suatu persoalan bersama-sama dengan menampung dan menerima berbagai pendapat dari teman-teman yang ikut dalam diskusi kelompok. Kemudian dijadikan suatu kesimpulan atau suatu pendapat. Selain belajar di sekolah, kita juga akan membahas bagaimana cara belajar di rumah. Setelah kita mempelajari cara belajar di sekolah, perlu pula kita mempelajari dan memahami cara belajar di rumah. Mengingat belajar di rumah waktunya jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu belajar di sekolah yang terbatas. Belajar di rumah bisa diatur sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuan kita. Namun sebaiknya perlu kita perhatikan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, mengatur waktu belajar. Kemudian yang kedua, mengulang pelajaran atau menghafal. Yang ketiga, membuat ringkasan. Dan yang keempat adalah membaca dengan baik. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mengatur waktu belajar. Cara mengatur waktu belajar di rumah sangat penting. Keteraturan belajar merupakan langkah utama keberhasilan. Untuk itu, buatlah rencana belajar sesuai dengan waktu sekolah kita. Misalnya, kita sekolah di pagi hari sampai siang, maka malam hari atau sore hari bisa digunakan untuk mengerjakan PR dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jika masih ada waktu, bacalah catatan pelajaran yang diberikan tadi. Mumpung masih hangat dalam ingatan supaya lebih dikuasai. Nah, besok paginya dipergunakan untuk menyiapkan dan menghafalkan pelajaran di waktu berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, mengulang pelajaran atau menghafal. Menghafal atau mengulang pelajaran dapat dilakukan dengan cara membaca dan menyimak buku pelajaran, terutama bahan-bahan pelajaran yang ada di buku yang akan dibahas keesokan harinya di sekolah. Berikut ini ada beberapa cara untuk menghafal. Yang pertama, memahami tujuan materi pelajaran yang dihafal. Kemudian, mengatur waktu menghafal karena otak memiliki keterbatasan dan mempunyai ritme kerja. Kemudian, menghafal dilakukan secara terus-menerus dan disiplin. Selanjutnya, menciptakan suasana tenang karena dengan suara tenang kita dapat menghafal dengan baik. Nah, selanjutnya, bila ada kata-kata atau kalimat yang sulit dihafal, dibaca dengan suara yang nyaring berulang-ulang. Kemudian, istilah bahasa Latin atau bahasa asing hendaknya dibaca berulang-ulang sampai hafal menulis dan mengucapkannya. Kemudian, rumus-rumus, simbol-simbol, dan logaritma dalam matematika dan IPA harus sering diterapkan dalam latihan sehingga akhirnya dikuasai dan dihafal. Kemudian yang ketiga, membuat ringkasan atau rangkuman. Dalam belajar di rumah, selain mengatur waktu belajar dan menghafal pelajaran, kita juga perlu membuat ringkasan atau rangkuman. Beberapa cara membuat ringkasan atau rangkuman antara lain, yang pertama, menandai pada hal yang dianggap pokok atau penting dari bahan pelajaran yang dibaca dengan menggarisbawahi atau memberikan warna dengan stabilo. Kemudian yang kedua, membuat kerangka ringkasan atau bagan atau yang disebut sebagai mind mapping atau peta konsep berdasarkan hal-hal yang telah ditandai tersebut agar memperoleh gambaran secara keseluruhan. Selanjutnya yang keempat, membaca dengan baik. Membaca bukan merupakan suatu pelajaran yang pasif, tapi perlu usaha untuk dapat memahami dan mengerti apa yang dibaca. Karena itu, dalam membaca perlu ada suatu cara atau metode yang tepat, seperti berikut ini misalnya. Yang pertama, bacalah secara keseluruhan dari kalimat permulaan hingga bagian akhir, kemudian baca ulang bagian-bagian pokok. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri guna lebih memahami isi bacaan. Selanjutnya, mengadakan diskusi pribadi berdialog dengan pikiran sendiri. Berikutnya, menguji seberapa jauh hal-hal yang telah kita baca itu masih ada dalam ingatan dengan menjawab atau juga dengan mengerjakan latihan soal. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa tips cara belajar di sekolah yang baru. Yang pertama, mulailah berkenalan dan mengakrabkan diri dengan teman sekelas. Kemudian yang kedua, ingat dan patuhi peraturan yang berlaku di sekolah yang baru kalian. Kemudian yang ketiga, coba bersosialisasi dengan teman antar kelas juga.
berikutnya tidak hanya berteman dengan teman sekelas saja, tapi kita harus berkenalan dengan teman antar kelas. Kemudian yang keempat, jangan malu bertanya saat kita sedang bingung tentang pelajaran atau kebiasaan di sekolah yang baru. Kemudian yang kelima, ikutilah beberapa ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Kemudian yang keenam, biasakan membuat catatan yang berkualitas agar ketika kita mempelajarinya lebih bersemangat. Kemudian yang ketujuh, selalu berusaha mengingat pelajaran kembali. Yang kedelapan, kerjakan tugas atau PR dengan segera dan jangan ditunda-tunda. Yang kesembilan, tunjukkan prestasi, bukan hanya sensasi. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, jangan membanding-bandingkan sekolah kita yang baru dengan sekolah lain. Karena sekolah kita ini adalah sekolah pilihan dari kita. Nah, demikian tadi beberapa tips cara belajar di sekolah yang baru. Bagaimana cara kita menghadapinya ketika kita sedang menjadi siswa baru di suatu sekolah yang baru untuk kita. Oke, mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.